Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Selama beberapa tahun terakhir, kasus-kasus perdagangan orang TPPO terus bermunculan. Jumlahnya tak kunjung surut, meski sudah makan banyak korban. Mereka terjerat kerja paksa penipuan daring yang berlokasi di sejumlah negara seperti Kamboja dan Myanmar. Para korban dieksploitasi, dianiaya, dan dipekerjakan di bawah todongan senjata. Ada yang kembali ke tanah air dengan selamat, tetapi banyak di antaranya masih disekap. Keluarga korban terus bersuara menggugat tanggung jawab negara untuk menyelamatkan dan memulangkan mereka. Simak laporan khas KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari. Dia bilang, saya sudah tidak kuat, Mak. Mungkin aku meninggal di sini. Saya sudah tidak kuat. Lili Pujiati, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia SPAI, menceritakan momen terakhir Handi Musaroni berkomunikasi dengan ibunya Siti Rahmah lewat pesan WhatsApp. Itu terjadi pada pertengahan Agustus 2024, hanya selang 3 bulan sejak Handi berangkat ke Kamboja untuk bekerja atas ajakan teman. Handi memang sudah mengeluh sakit lambung atau liver kronis. Ia ingin pulang tapi tak punya biaya. Gajinya belum dibayar perusahaan. Chat, si Handi ini sudah tidak tahan dan tidak kuat. Dia minta arahan bahwa dia harus kabur, minta tolong. Bahkan dia dikirimin nomor temannya untuk kirim ke hotline KBRI. Karena memang dia belum sempat ke sana dan juga takut, sehingga dia diam. Tak sampai 24 jam, Siti mendapat kabar Handi meninggal dunia. Usianya baru 24 tahun. Duka Siti kian dalam karena belum bisa memulangkan jenazah putranya. Butuh biaya sekitar 125 juta rupiah, jumlah yang sangat besar bagi Siti yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek online. Lili mendampingi Siti untuk meminta pemerintah memulangkan jenazah Handi. Ia yakin Handi korban perdagangan orang atau TPPO. Dari informasi yang kami terima, memang cukup lemah. Ya, kasus ini dianggap sebagai kasus TPPO. Namun Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha berkata sebaliknya. Berdasarkan penelusuran, tak ada indikasi penipuan dalam kasus Handi. Warga Jakarta Utara ini sudah beberapa kali melakukan perjalanan ke Kamboja. Kami mengecek data pelintasan imigrasi. Almarhum berangkat tahun 2023 dan tercatat 5 kali bolak-balik Indonesia, Kamboja. Yang kedua, berdasarkan hasil penyelidikan polisi Kamboja, yang bersangkutan bukan berkorban kriminal. Jadi meninggal karena serangan jantung. Handi juga mengirimkan gaji ke ibunya sehingga tidak memenuhi unsur eksploitasi. Soal kiriman uang dibenarkan Lili. 2 kali mengirim. Dan itu pun yang terakhir dia kirim itu bukan gaji. Uang seharusnya dia berobat, diberikan ke ibunya karena dia melihat kondisi ibunya hanya seorang driver ojol dengan menghidupi 3 anak yang masih kecil-kecil di rumahnya. Jadi menurut saya itu tidak bisa dipakai patokan bahwa dia bukan korban. Juda menyarankan Siti untuk melaporkan kasus Handi ke polisi. Kalau pihak kepolisian menetapkan ini sebagai korban TPPO, tentu sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2007, kami bisa memiliki dasar untuk melakukan pembiayaan menggunakan anggaran negara. Beberapa tahun terakhir kasus dugaan WNI terjerat sindikat perdagangan orang terus berulang. Modus terbaru adalah direkrut untuk menjalankan penipuan daring. Para korban diperbudak dan dieksploitasi di KK Park yang berada di perbatasan Thailand-Myanmar. Salah satunya Roni. Ia mengalami kekerasan selama kerja paksa di camp atau kompon tersebut. Jam kerja itu sampai 20 jam dan tidak diberi makan. Jika ketahuan mengantuk saat bekerja, kita disuruh berdiri 1 jam, lalu mendapatkan cambukan maupun setruman. Berbagai penyiksaan telah saya alami. Saya ditempatkan di satu ruangan kecil dengan kurang lebih 20 orang. Jadi saya tidur di situ karena tidak mencapai target. Mungkin masih banyak lagi berbagai penyiksaannya. Saya tidak kuat untuk berbicara itu. Camp dijaga ketat aparat bersenjata. Hampir mustahil bisa keluar dari sana dengan selamat. Kemungkinan selamat atau tidaknya itu 90% mati,
10% hidup. Roni berhasil kabur saat hendak dijual ke perusahaan lain. Ia bersama sejumlah korban lain dibawa keluar dari kamp menuju Thailand. Saat saya nyampe di Chiang Rai, kami ditempatkan di salah satu hotel atau penginapan, dan di situ saya mulai melarikan diri. Lari di sawah, terus masuk pemukiman warga, lalu saya meminta bantuan kepada warga lokal untuk diteleponkan taksi. Untungnya seorang itu mau menelpon taksi, lalu kami kabur ke bandara. Karena banyak juga yang kabur ke kantor polisi, tapi malah kembali lagi kepada sindikat itu. Roni dibantu LSM agar bisa pulang ke tanah air. Sementara itu masih banyak WNI lain yang terjebak di kamp. Keluarga mereka nyaris putus asa meratapi nasib suami, anak, maupun kerabat yang diperbudak di negeri orang. Memulangkan anak kami korban yang ada di Myanmar. Dia mengeluh terus minta ingin pulang. Tidak kuat dengan kerjaan yang masa. Tapi apa orang tua merasakan anaknya tersiksa. Kita sakit dan begini anak kebalikan. Presiden Joko Widodo dan Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolong ya anak kami saya dipulangkan ke Indonesia. Ini adalah Endang dari Semarang, Jawa Tengah. Ada juga Rosi dari Bandung, Jawa Barat yang tak henti menanti kakaknya pulang dengan selamat. Kakak Rosi direkrut lembaga pelatihan kerja LPK resmi dan dijanjikan kerja di Korea. Karena ada COVID beberapa tahun, akhirnya tidak ada pengiriman ke Korea sampai akhirnya pihak LPK ini meminta kakak saya untuk bekerja sementara di Thailand. Berangkat di 2022 akhir, kami keluarga korban bersama kakak lost contact sampai akhirnya kami bisa berkomunikasi kembali di awal 2023 itu kakak tidak ada di Thailand tapi berada di Myanmar. Di kamp, kakak Rosi mengalami beragam bentuk penyiksaan. Kondisi kerja di sana 18 hingga 20 jam. Kakak saya dipaksa bekerja, lalu penyiksaan demi penyiksaan sudah kakak saya alami dari mulai push up 300 kali, lari keliling lapangan, disetrum, dipukul, dicambuk, itu semua sudah kakak saya rasakan. Ami, warga Indramayu, Jawa Barat, merasakan getirnya hidup selama 2 tahun terakhir. Ia menjadi tulang punggung keluarga setelah suaminya disekap di Myanmar. Harus menghidupi kebutuhan anak-anak kami. Anak kami sampai putus sekolah. Anak-anak kami pun ikut berdampak. Mereka minder, mereka menarik diri dari pergaulan. Mereka rindu ayah. Ami, Rosi, Endang, dan Nur tergabung dalam keluarga korban jerat kerja paksa dan perbudakan siber yang didampingi beranda migran. Menurut Ami, ada dari mereka yang sempat ingin mengakhiri hidup karena sudah hilang asa. Keluarga korban sudah menyambangi berbagai kementerian, lembaga, dan instansi terkait untuk meminta pertolongan. Namun hasilnya nihil. Pemerintah mengeklaim kamp penyekapan berada di wilayah konflik, sehingga menyulitkan upaya penyelamatan. Kementerian Luar Negeri juga butuh waktu untuk mengidentifikasi WNI korban TPPO. Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Juda Nugraha bilang, tak semua kasus terbukti TPPO. Tidak semua kasus online scam itu adalah korban TPPO. Bahkan, berdasarkan pengaduan korban TPPO yang kami tangani, mereka mengaku bahwa pelakunya yang merekrut mereka dan kemudian yang mengeksploitasi mereka di Kamboja maupun di Myanmar adalah warga negara Indonesia. Kita harus lakukan pendalaman. Mana korban? Untuk korban, kita pastikan negara harus hadir. Namun bagi pelaku, ya kita pun harus melakukan penegakan hukum. Karena justru mereka yang menghisap darah saudara-saudara kita sendiri. Dari 3.700-an kasus yang ditangani Kemenlu sepanjang 2020 hingga 2024, sekitar 700 diantaranya yang terbukti TPPO. Namun cara pikir ini dikritik Hanindya Kristi, Direktur Beranda Migran. Mestinya pemerintah tetap mengedepankan penyelamatan WNI dari jerat perbudakan.
fokus dari pemerintah itu lebih ke identifikasi korban, apakah tergolong sebagai korban TPPO, korban pelaku, atau bahkan mana yang berhak diselamatkan atau mana yang tidak berhak diselamatkan. Tetapi tidak ada prioritas bahwa mereka itu ada dalam kondisi yang darurat, yang memang prioritas diselamatkan dan mendapatkan perlindungan-perlindungan dari praktek kerja eksploitatif dan perbudakan. Arif Maulana dari YLBHI mengingatkan penyelamatan WNI merupakan amanat undang-undang sehingga harus jadi prioritas. Ia juga menegaskan para WNI itu adalah korban, bukan pelaku TPPO. Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dipidana. Sehingga pandangan atau stigma selama ini yang melihat bahwa korban perdagangan orang itu dianggap mau untuk kemudian melakukan kejahatan, itu adalah pandangan yang keliru. Itu pandangan yang sesat. Nyawa mereka pertaruhkan. Kalau mereka tidak melakukan itu, mereka disiksa, dibunuh. Dan hak hidup mereka hilang. Dan tidak ada alasan bagi negara ya untuk kemudian mengabaikan satu pun nyawa warga negara Indonesia. Karena mereka bagian dari tumpah. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.